Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Rahmawati, kelas 11 Akuntansi 4. Saya akan mempresentasikan subjek pajak. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda. Bahkan, tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Nah, agar lebih memahami apa itu subjek pajak, mari kita bahas seluk-beluknya dalam wacana perpajakan di Indonesia. Di Indonesia, kita mengenal pembagian subjek pajak menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa perorangan, badan, warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN. Sementara itu, warisan yang perlu terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat pelindungan hukum di Indonesia, dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Antara lain, A. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. B. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. C. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui potongan. Saat mulai dan akhir kewajiban SPDN. Orang pribadi mulai saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Badan mulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia,
berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Saat mulai dan akhir kewajiban SPDN, warisan yang belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan, berakhir saat warisan selesai dibagikan. Saat mulai dan akhir kewajiban SPLN, orang pribadi, mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Badan, mulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha BUT di Indonesia, yang tidak termasuk subjek pajak. A. Kantor perwakilan negara. B. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. C. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menke dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.